Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi makanan kita setiap hari. Kita akan perhatikan sungguh-sungguh apa yang kita baca pada awal pembacaan, dan kita melihat, memperhatikan dari satu ayat ke ayat yang lain, sebab saya berusaha untuk konsisten dan sistematis supaya apa yang disampaikan itu bisa terekam dengan mudah dalam ingatan kita, dalam pengertian kita, sehingga kita datang pada malam hari ini tidak sia-sia, tetapi ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang dan kita praktekkan dalam praktek hidup setiap hari, dan dalam segala perkara nama Tuhan dimuliakan ya. Nah, malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 25. Malam hari ini kita akan perhatikan, saya akan mengangkat pada ayat yang kelima, tetapi tidak salah kalau kita akan baca mulai ayat yang pertama. Injil Matius pasal yang ke-25, saya akan memfokuskan perhatian kita pada malam hari ini pada ayat yang kelima, tetapi kita akan baca mulai ayat yang pertama supaya kita mendapatkan pengertian yang utuh dari apa yang kita baca ya. Kitab Injil Matius pasal 25 mulai ayat yang pertama demikian. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, karena juga, mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Terima kasih. Ya, tema malam hari ini adalah masa penantian. Ya. Ayat 5 mengatakan, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, maka semua gadis-gadis itu, baik gadis-gadis yang bodoh maupun gadis-gadis yang bijaksana, mengantuk dan tertidur. Nah, perhatikan, masa penantian adalah masa yang sulit yang dialami oleh semua manusia, termasuk juga gereja Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, masa penantian itu masa yang sulit yang dialami oleh semua manusia, termasuk juga gereja Tuhan. Kenapa? Sebab dengan menanti, di mana tidak ada batas atau ketentuan kapan dia akan datang, itu seringkali membuat seseorang itu putus asa, membuat seseorang itu bosan, bahkan apa yang kita baca itu bahkan sampai mengantuk dan tertidur. Oleh sebab itu kita harus menjaga hati kita dalam hari-hari penantian ini. Kita mohon kemurahan Tuhan supaya kita tidak mengalami apa yang saya katakan tadi. Di dalam satu ayat, beberapa ayat yang akan kita baca, Ibrani pasal yang ke-10, kitab Ibrani pasal yang ke-10, seringkali kalau menanti, karena menanti itu terlalu lama, membuat kita putus asa. Kayaknya Tuhan tidak datang ya, sebab terlalu lama. Dan lamanya itu justru dalam penderitaan, seperti yang dialami oleh jemaat orang-orang Ibrani di dalam kitab Ibrani ya. Kitab Ibrani pasal yang ke-10, suratan Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Di dalam masa penantian, oleh sebab itu penulis Ibrani ini ingin membangkitkan gairah, ingin membangkitkan ya pengharapan buat jemaat Ibrani yang mengalami keputusasaan ya, karena lama Tuhan datang itu, karena Tuhan yang mereka nantikan itu seperti tidak datang-datang. Ayat yang ke-35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu ya, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Kamu memerlukan ketekunan. Teruskan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, ya, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, sebab sedikit, ya, bahkan sangat sedikit waktu lagi, ya, dan Ia yang akan datang ya, sudah akan ada, nah, tanpa menangguhkan kedatangannya. Terima kasih. Penulis Ibrani ingin membangkitkan pengertian bahwa
Tuhan yang dinantikan oleh jemaat Ibrani itu tidak akan menunda lagi kedatangannya. Mereka sudah sekian tahun menunggu kapan Tuhan datang, kapan Tuhan datang. Rasul Paulus, demikian juga dengan Rasul Yohanes, dalam pandangan mereka bahwa Tuhan itu datang pada zaman mereka masih hidup. Tetapi nyatanya sampai pun mereka mati, Tuhan belum datang. Sampai berlangsung 2000 tahun, sampai zaman kita sekarang, Tuhan belum datang. Dan banyak kali mungkin dalam kependeritaan seperti yang dialami oleh jemaat Ibrani ini, mengalami banyak penderitaan, dan Tuhan yang akan datang itu seperti tidak tahu kapan akan datang. Seringkali umat Tuhan putus asa. Tetapi bagi kita di hari-hari ini, kita tidak putus asa. Sebab ayat mengatakan bahwa Tuhan yang kita nantikan itu tidak akan menunda, bahwa kedatangannya tidak lama lagi. Dibutuhkan apa? Ketekunan. Selamat tekun, amin. Haleluya. Yang kedua, dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga, suratan 2 Petrus pasal yang ketiga, bosan. Bosan. Yang tadinya menunggu, kok tidak datang-datang lagi, kok Tuhan tidak datang-datang. Kitab 2 Petrus pasal yang ketiga, suratan 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek. Akan tampil, muncul pengejek-pengejek. Dari mana mereka datang? Ini bukan orang-orang luar, ini orang-orang dari dalam gereja yang menunggu. Teruskan. Dengan ejekannya. Apa itu? Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, perhatikan, di manakah janji tentang kedatangannya? Di mana janji tentang kedatangan Tuhan? Teruskan. Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Terima kasih. Orang-orang yang mengerti janji kedatangan itu bukan orang dunia, tetapi orang-orang yang di dalam Tuhan. Ayat mengatakan mereka kemudian bosan dan berbalik, bukan menjadi orang yang menunggu kedatangan Tuhan, tapi menjadi pengejek-pengejek. Yang apa yang mereka ejek adalah janji kedatangannya. Oleh sebab itu biar hari-hari ini kita mau sungguh-sungguh dan saya mau mengatakan kenapa mereka sampai demikian putus asa, mengejek. Bahkan ada yang tertidur, ada yang mengantuk dan tertidur, seperti apa yang kita baca dalam Injil Matius pasal 25. Kenapa? Paling tidak saya menemukan 2 sebab kenapa mereka sampai demikian. Yaitu yang pertama, sebab mereka menunggu kedatangan Tuhan dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka menanti kedatangan Tuhan dengan kemampuan sendiri. Mereka pikir mereka mampu. Tuhan katakan kepada murid-murid bahwa roh menurut, tetapi apa sah? Daging lemah. Kemampuan manusia itu terbatas. Oleh sebab itu jangan andalkan kemampuan manusia. Pada saat kita melakukan aktivitas rohani dengan mengandalkan kemampuan sendiri, maka di situ kita akan mengalami kegagalan, kita akan mengalami keputusasaan. Oleh sebab itu jangan andalkan kemampuan manusia, tetapi mohon kemurahan Tuhan. Maka Tuhan akan mengutus rohnya. Sebab Roh Kudus itu diutus khusus untuk mendampingi kita, mengerjakan pendampingan, untuk menolong kita, menyertai kita. Dan ayat mengatakan Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia akan menolong kita dalam ketidakberdayaan kita, dalam ketidakmampuan kita, seperti disupport, ditopang, supaya kita tetap tegak berdiri menanti kedatangan Tuhan. Semua mengalami demikian, amin. Jangan andalkan kemampuan manusia, jangan andalkan kehebatan manusia. Sebab semua yang sifatnya manusiawi itu hanya seperti rumput yang sifatnya sangat sementara. Hari ini ada, besok sudah berubah, lusa sudah layu, lusa lagi lebih layu lagi, kering, bahkan siap masuk dalam api pembakaran. Tetapi kalau roh itu menyertai kita, Dia akan menopang kita dalam saat-saat kita tidak berdaya, dalam saat-saat kita tidak mampu. Maka kita melihat kekuatan ilahi akan menopang kita. Bahkan di saat kita merasakan seperti mau mati rasanya, seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani dikatakan rasanya seperti mau mati saja, mau mati rasanya. Maka ayat mengatakan kekuatan dari surga itu khusus turun untuk menopang dia, memampukan dia sampai dia bisa berkemenangan. Oleh sebab itu biar hari-hari ini yang harus kita jaga. Jangan andalkan manusia. Dan yang kedua, ini yang membuat seseorang itu mengalami kegagalan dalam masa-masa penantian.
Jangan kita mengalami kegagalan dalam masa penantian. Dalam poin yang kedua, kenapa seseorang gagal? Yaitu karena mereka tidak ada aktivitas yang luar biasa di dalam penantian. Semuanya hanya dikerjakan seperti biasa saja. Semuanya mereka kerjakan secara rutinitas. Dan saya mau mengatakan, seandainya ibadah, seandainya pelayanan, ya, pelayanan kita tidak usah ngomong orang lain, kita sendiri, kita lihat. Saya mau mengatakan, seandainya ibadah saya, seandainya pelayanan saya kerjakan secara rutinitas, maka itu pasti paling tidak akan menghasilkan apa? Kebosanan. Paling tidak akan menghasilkan kebosanan. Kalau tidak lebih parah dari itu, seperti pengejek akan berbalik untuk mengejek. Mana janji kedatangannya? Oleh sebab itu, di hari-hari ini perlu kita mengalami suatu aktivitas rohani yang luar biasa. Digambarkan dari satu saat Tuhan gambarkan, ya, di mana ada kolam Bethesda. Sudah tahu ya, kolam Bethesda yang tenang. Tetapi Tuhan katakan dalam 1 tahun sekali, kolam yang tenang. Kata tenang itu menunjukkan kepada aktivitas yang biasa saja, ya, yang rutin saja. Ke gereja, tiap minggu ke gereja, tetapi biasa saja, hanya sekedar suatu aktivitas biasa, rutinitas. Tidak ada sesuatu yang bergejolak untuk membawa dia datang dalam ibadah. Hanya dibawakannya seperti menggelinding begitu saja, roda yang berputar begitu saja. Tidak ada sesuatu yang istimewa, ya. Dan tidak terjadi apa-apa. Lumpuh tetap lumpuh, sakit tetap sakit. Sebab apa? Semua dikerjakan secara rutin. Tetapi ayat mengatakan ada satu waktu, ya, di mana air yang tenang itu apa, saudara? Bergejolak. Ada aktivitas, ada kegiatan, ada kegerakan. Tolong baca Injil Yohanes pasal yang kelima. Ada kegiatan, dan itu yang Tuhan ingin kita alami. Setiap waktu kita mengalami kegerakan rohani. Saya berdoa supaya ibadah kita jangan hanya kita kerjakan rutinitas. Itu nanti akan membosankan paling tidak. Injil Yohanes pasal yang ke-5. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-4. Ada waktu-waktu tertentu, ya, kita berdoa supaya ada waktu-waktu tertentu Tuhan kerjakan. Kalau bisa setiap waktu Tuhan kerjakan, ya. Ada aktivitas yang luar biasa, ada kegerakan, ya, sebab kalau tidak ada kegerakan, ya, lumpuh tetap lumpuh, buta tetap buta, ya, bisu tetap bisu. Padahal sekian lama, ya, sekian lama melayani, sekian lama beribadah, tapi tidak mengalami keobahan apa-apa. Kenapa? Airnya tenang, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-6, pasal yang ke-5. Injil Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-4, ya, perhatikan. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan. Tetapi ada waktu-waktu tertentu. Ada waktu-waktu, ayat mengatakan malaikat Tuhan itu turun dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Terima kasih. Akibat ada goncangan itu membuat ada gairah. Setiap orang sakit itu bergairah untuk mengalami apa, saudara? Keubahan. Amin. Sebab ada goncangan, ada kegerakan, ada revival, membuat siapapun juga yang mengalami sakit itu seperti ada gairah untuk mengalami keobahan. Saya percaya, saudara, seandainya setiap kali kita datang tidak hanya sekedar, ya, datang begitu saja, ada kebaktian, ya, sebagai imam-imam rasanya setengah terpaksa, saudara. Datang tidak lagi ada gairah untuk mengalami keobahan, mengalami kesembuhan, mengalami perbaikan, tapi hanya sekedar datang saja. Jangan heran, datang lumpuh, pulang tetap lumpuh. Datang buta, pulang tetap buta. Datang bisu, pulang tetap bisu. Tidak mengalami keobahan apa-apa. Tetapi kalau kita mengalami dalam ibadah kita seperti ada malaikat yang turun untuk menggoncangkan air itu, maka kita lihat ada timbul satu gairah yang besar, gairah yang luar biasa, membuat dia berkobar-kobar untuk datang menjadi yang terdahulu dalam setiap ada kegerakan rohani itu. Amin. Ya, seandainya kita tidak mengalami goncangan dalam air itu, maka tidak terjadi apa-apa. Malaikat yang diutus Tuhan
Malaikat yang diutus Tuhan bisa jadi utusan-utusan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang datang khusus untuk membawa berita yang menggoncangkan, yang membuat ada kegerakan dalam jemaat ini. Tetapi saya mengatakan, malaikat yang diutus Tuhan untuk menggoncangkan juga bisa gembala sidang. Saya dengan segala kekurangannya, gembala-gembala sidang dengan segala keterbatasannya, kalau lihat jemaat ada kerinduan untuk mengalami kegerakan, untuk mengalami revival dalam jemaat ini, maka saya percaya Tuhan itu akan memberikan berita khusus. Setiap kali kebaktian ada berita khusus untuk mengerjakan kegerakan dalam jemaat ini. Amin. Dan setiap kali kegerakan ada orang-orang yang mengalami kemurahan Tuhan, mengalami keobahan, mengalami kesembuhan, mengalami pembaharuan dalam hidup mereka. Yang tadinya lumpuh bisa berjalan, yang tadinya bisu bisa berkata-kata, yang tadinya buta bisa melek. Segala sesuatu itu bisa Tuhan kerjakan di mana terjadi kegerakan. Oleh sebab itu ini yang kita doakan, sebab tidak pernah akan ada kegerakan kalau jemaat itu tidak punya gairah. Di mana ada gairah dan kebutuhan, maka Tuhan kita Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang peka, hatinya peka. Dia turut merasakan penderitaan kita, dan dia turut merasakan kerinduan kita, dan dia akan segera mengutus utusannya untuk mengerjakan suatu kegerakan dalam jemaat ini. Amin. Oleh sebab itu inilah yang harus kita kerjakan ya. Jangan terjadi aktivitas itu hanya biasa saja. Nanti begitu biasanya seperti tidak terjadi apa-apa. Tenang sekali, sangat tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Tetapi biar hari-hari ini ya kita mengalami ya bagaimana ada gejolak, ada kegerakan, ada kocakan air itu, dan kita mengalami sesuatu. Nah, saya akan memperlihatkan saudara, begini aktivitas kita dalam menantikan kedatangan Tuhan. Jangan tanpa aktivitas. Sebab kalau kita menunggu dan kita diam-diam saja saudara, ya kalau kita menunggu, nggak usah sekian jam saudara, ya setengah jam saja, dan kita menunggu tanpa kepastian kapan dilayani, kapan apa yang kita tunggu itu datang ya. Dalam setengah jam kita hanya menunggu, tidak berbuat apa-apa, hanya menunggu saja, diam tanpa aktivitas. Kira-kira akan terjadi apa saudara? Mengantuk dan tertidur. Oleh sebab itu di dalam kitab 2 Petrus pasal yang kedua, 2 Petrus pasal yang ketiga, ini Tuhan katakan isi aktivitas, isi penantian kita dengan aktivitas-aktivitas kegerakan rohani ya. Kitab 2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang ketiga, suratan 2 Petrus pasal yang ketiga. Oh luar biasa. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 ya, atau ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ini yang harus kita alami dalam penantian kita. Menunggu itu bukan sesuatu yang mudah. Tadi Cik Rosi ya bersaksi bagaimana melayani orang sakit itu bukan sesuatu yang mudah ya. Kita melayani orang sakit ya, rasanya seperti menunggu ya, menunggu lama. Itu bukan hal yang mudah saudara. Ya, tolong baca pada ayat yang ke-11, pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 ya. Hadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, ya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi ini berbicara tentang situasi waktu Tuhan akan datang. Ayat yang ke-12, perhatikan. Yaitu kamu yang menantikan. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari kedatangan Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Terima kasih. Jadi kita lihat di sini saudara, ini kedatangan, ini sikap kita menanti kedatangan Tuhan. Hancurnya dunia ini, datangnya Tuhan menjemput kita. Tuhan katakan kita harus menjadi orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Nggak titik tetapi koma, dan juga apa? Mempercepat apa? Kedatangan Tuhan. Mempercepat kedatangan Tuhan itu bisa berarti ada suatu kerinduan yang kuat untuk Tuhan cepat datang. Tetapi juga mempercepat kedatangan Tuhan lewat apa? Mengisi hari-hari penantian dengan aktivitas-aktivitas yang luar biasa. Pada saat kita melakukan aktivitas, ya, waktu yang lama itu jadinya seperti apa? Singkat. Karena kita ada aktivitas yang menarik,
aktivitas yang menggairahkan. Maka walaupun kita menunggu waktu yang lama itu menjadi sangat singkat bagi kita. Tanpa kita rasakan, Tuhan sudah datang. Tanpa kita rasakan, apa yang kita tunggu itu sudah ada di depan kita. Oleh sebab itu, kita harus hari-hari ini mengisi hari-hari penantian dengan aktivitas-aktivitas. Nah, malam hari ini saya akan memperlihatkan ada 3 aktivitas yang harus kita kerjakan untuk menanti kedatangan Tuhan. Dalam tabernakel, menanti kedatangan Tuhan itu seperti kita berada dalam ruang suci. Sedangkan kedatangan Tuhan itu sendiri berada pada ruangan Maha Kudus. Nah, di dalam ruangan suci ada aktivitas. Ruangan suci itu tidak kosong, tidak ruangan kosong, tetapi ada perabot-perabot yang ada. Ada 3 perabot yang ada dalam ruangan suci. Itulah aktivitas kita dalam menanti kedatangan Tuhan. Sehingga tanpa terasa kita merasakan dibawa dari satu kegiatan lain, dibawa dalam satu kegiatan. Dan ini yang saya dengar dari Pendeta Injono mengatakan 3 alat itu tidak sama semuanya, nggak kursi semuanya, ya meja semuanya, atau tempat tidur semuanya. Tetapi 3 alat itu dengan keistimewaan, dengan spesifikasi masing-masing, berbeda satu dengan yang lain. Sehingga di mana kita berada, di perabot mana kita berada, selalu kita merasakan ada yang baru. Pada saat kita berpindah, kita merasakan juga baru. Sehingga ada perasaan baru itu menggairahkan kita. Tidak monoton, tidak rutin, tetapi seperti kita mengalami disegarkan kembali. Dari satu alat ke alat yang lain, itu masing-masing dengan spesifikasi tertentu. Masing-masing itu berbeda, masing-masing unik. Ya, ada keunikan masing-masing. Nah, saya akan perlihatkan satu persatu ya. Apa aktivitas kita dalam menanti kedatangan Tuhan? Yaitu nomor 1, menanti kedatangan Tuhan diisi dengan apa? Ya, bagaimana kita mempertahankan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Saya ulangi sekali lagi, ini aktivitas kita. Di aktivitas kita menanti kedatangan Tuhan, bagaimana kita mempertahankan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita ya. Dalam tabernakel itu, ruangan kudus, ada satu alat yang namanya meja roti sajian. Firman Allah itu bagaikan roti-roti yang Tuhan berikan buat kita ini. Itu yang harus kita nikmati dalam 1 minggu sebagai umat Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Nikmati itu firman yang Tuhan berikan. Saya akan perlihatkan saudara di dalam kitab kitab Wahyu pasal yang kedua, dari 7 jemaat, 2 jemaat Tuhan katakan, pegang apa yang ada padamu. Tuhan sudah memberikan kita firman Allah. Tidak terhitung ya, saya berapa kali menyampaikan firman Allah dalam jemaat ini. Ya, tidak terhitung dalam 1 tahun berapa kali. Yang pasti banyak atau sedikit sudah? Banyak ya, banyak kali. Tapi seringkali apa yang Tuhan berikan itu seperti lepas begitu saja. Ya. Buktinya apa, saudara? Waktu mengalami percobaan, waktu mengalami masalah, seperti orang yang tidak punya apa-apa. Padahal hampir setiap hari Tuhan bekali kita dengan firman Allah. Waktu kita menghadapi sesuatu, seperti orang yang tidak punya firman Allah. Ya, perbuatannya sama persis dengan orang dunia, saudara, yang tidak punya firman Allah. Padahal tiap hari dengar firman Allah, tiap kebaktian ada firman Allah. Tapi seperti orang yang tidak punya apa-apa. Saya mau mengatakan malam hari ini, Tuhan sudah memberikan kita banyak perkara. Salah satunya adalah firman Allah. Pegang apa yang Tuhan berikan, pertahankan. Sebab itu sangat berguna pada saat kita menunggu atau menanti kedatangan Tuhan. Di mana dalam setiap waktu-waktu penantian ada percobaan, ada masalah yang akan kita alami. Nah, dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, jemaat yang pertama yang Tuhan katakan pegang, pertahankan apa yang sudah engkau punyai, yaitu jemaat di Tiatira. Jemaat yang pertama yang Tuhan katakan demikian. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Ini karena waktunya terbatas, saya minta saudara nanti baca di rumah keseluruhan dari ayat ini, supaya saudara tahu apa yang, dalam hal apa Tuhan katakan pegang apa yang ada padamu. Ayat 25, ini aktivitas ini yang harus kita
kerjakan di masa penantian, jangan biarkan ada yang hilang. Jangan biarkan ada yang lepas dari apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Firman yang begitu banyak, pertahankan apa yang ada padamu. Ya, ayat yang ke-25. Tetapi apa yang ada padamu, dalam segala kekurangan kita, dalam segala kekurangan jemaat di Tiatira, dalam banyak kekurangan jemaat di Tiatira, Tuhan katakan, walaupun demikian engkau sudah menerima sesuatu. Pegang apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Tetapi apa yang ada padamu, pegang itu sampai siapa datang? Tuhan Yesus datang. Sebab apa? Kalau apa yang Tuhan sudah berikan hilang, dia tidak ada kemampuan untuk menanti sampai Tuhan datang. Sebab dia tidak punya kekuatan. Akan menjadi orang yang mengejek, akan menjadi orang yang bosan, ada menjadi orang yang putus asa, akan menjadi orang yang mengantuk dan tertidur, dan Tuhan datang. Oleh sebab itu biar hari-hari ini yang harus kita isi dalam hari-hari penantian. Nomor 1, kita pegang apa yang ada, yang Tuhan sudah berikan. Nah, khusus untuk jemaat di Tiatira, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, apa yang ada pada jemaat di Tiatira? Dalam segala kekurangannya, ya. Jadi jemaat-jemaat di Tiatira di akhir zaman ini, di Asia ini, ya, 7 jemaat masing-masing dengan keadaannya, bahkan dengan kekurangan kelemahannya. Dalam jemaat di Tiatira ini, jemaat yang luar biasa, ya. Luar biasa apa, Saudara? Dalam banyak kekurangan. Sebab apa? Jemaat ini ternyata dikuasai oleh seorang yang namanya Isabel. Ya, seseorang yang tidak seharusnya berkuasa dalam jemaat ini. Dia sangat powerful, sangat berkuasa. Nah, tetapi apa yang ada pada jemaat ini? Ayat yang ke-20, ya. Ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19, ya, ayat yang ke-19. Ayat 20 lebih dulu kita lihat ayat 20 ini kekurangannya. Tetapi dalam segala kekurangannya ada hal-hal yang baik. Saya mengatakan itulah, ya, keadaan siapapun juga dalam masa sebelum Tuhan datang. Ada orang yang jahat sekalipun, tapi sejahat-jahatnya masih ada satu titik kebaikan. Tapi orang yang baik sekali, belum sempurna juga, kita akan lihat, oh ternyata ada juga kekurangannya, ketidaksempurnaannya. Sebab apa? Memang belum mencapai kesempurnaannya. Jemaat di Tiatira pun demikian. Ayat yang ke-20. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, ya, supaya berbuat zina, dan makan persembahan-persembahan berhala. Luar biasa ini. Apa yang ada dalam rumah Tuhan, itu aktivitasnya itu berbeda, seharusnya berbeda sekali. Yang seharusnya aktivitas ini terjadi dalam rumah berhala, itu terjadi dalam rumah Tuhan. Penyembahan berhala, perjinahan, percabulan, itu terjadinya di rumah berhala. Tapi itu terjadi dalam gereja Tuhan. Ya. Tetapi ayat yang ke-19, ini hal yang baik dalam jemaat di Tiatira. Tuhan katakan, pertahankan itu, pegang apa yang ada. Ayat yang ke-19, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu, ya, maupun ketekunanmu. Perhatikan, aku tahu, ya, bahwa pekerjaanmu yang terakhir, ini yang paling menonjol dalam jemaat di Tiatira, bahwa pekerjaan yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Saya perlihatkan, lihat di sini, Saudara. Tuhan katakan yang terakhir itu lebih banyak dari yang pertama, Saudara. Yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Ya, pandangan Saudara apa? Pengertian Saudara? Yang terakhir lebih banyak dari pertama. Terjadi apa, Saudara? Peningkatan atau kemerosotan, Saudara? Pertumbuhan atau degradasi, Saudara? Apa, Saudara? Pertumbuhan, ada peningkatan. Jadi, Saudara, ini yang Tuhan ingin kita alami, ya. Dalam hidup kita ini, dalam kerohanian kita, dalam pelayanan kita, dalam segala kekurangan kita. Tapi kalau Tuhan lihat ada pertumbuhan, ada kenaikan, yang terdahulu itu lebih banyak daripada yang pertama. Jangan terbalik, Saudara. Kalau dulu rajin, kalau dulu aktivitasnya luar biasa, sekarang mana? Ya. Tetapi biar kita alami hari-hari ini, Tuhan, saya mau, ya, bahwa ada peningkatan dalam kerohanian. Sebab apa? Kalau Tuhan lihat ada peningkatan, maka di situ kita melihat Tuhan akan turut campur.
Tuhan katakan akan menolong kita. Tuhan katakan walaupun dalam segala kekurangannya, tapi ada peningkatan secara rohani. Kualitas rohani itu lebih meningkat. Maka Tuhan katakan, kalau engkau pegang itu sampai aku datang, maka itu yang membuat jemaat di Tiatira itu bisa tertolong. Ini yang harus kita alami. Bertambah-tambah, ada peningkatan dalam kualitas rohani kita. Ini aktivitas yang harus kita alami. Tingkatkan kualitas pelayanan kita. Jangan merosot. Tahun ini adalah tahun pelayanan. Saya sampaikan dalam jemaat ya. Tapi jangan sampai saudara, di mana di tahun pelayanan justru kita mengalami kedodoran dalam pelayanan. Ya, kemerosotan dalam pelayanan. Kita tidak berada dalam jalur yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menghendaki bahwa semua kita harus mengalami apa? Yang terakhir harus lebih banyak dari yang terdahulu. Amin, saudara. Satu ayat ya dalam kitab Petrus ya. Suratan 2 Petrus. Ya. Kitab 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus, maafkan ya. Kitab saya lihat dulu ya. Dua Petrus pasal yang pertama, kitab 2 Petrus pasal yang pertama, harus ada peningkatan, harus ada pertambahan, khususnya dalam hal yang rohani. Tuhan ingin ada kemajuan rohani. Jangan sampai ya kita mengalami kemunduran. Itu sama dengan ya pelita yang apa? Hampir padam. Itu kemunduran. Tadinya berkobar-kobar, tadinya menyala-nyala. Sekarang mana nyalanya, saudara? Tinggal asapnya saja. Tapi Tuhan ingin kita, aktivitas kita yang sekarang ini lebih banyak dari kemarin, lebih banyak dari tahun lalu. Tahun ini biar kita berkobar-kobar dalam pelayanan. Tahun ini biar kita lebih sungguh-sungguh dalam pelayanan, dalam ibadah. Sebab kalau tidak, ya maka kekurangan kita seperti diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan abaikan semua kekurangan kita. Kalau Tuhan lihat, ya kita ada peningkatan dalam kerohanian kita. Ya, ayat yang kelima, pasal yang pertama, 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Kita harus sungguh-sungguh menambahkan, ada pertambahan, ada peningkatan, sah. Kalau enggak, sah, ya makin menurun. Air kalau suam-suam, sah, tidak akan, air itu akan menjadi lebih panas. Tapi apa, sah? Lebih dingin sampai apa? Dingin. Ayat yang kelima, perhatikan. Justru karena itu, ya, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ada pertambahan, tambahkan iman menjadi kebajikan, teruskan. Dan kepada kebajikan, ya, pengetahuan. Ada pengetahuan, ada pertambahan, teruskan. Dan kepada pengetahuan, ya, penguasaan diri. Ya. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Ya. Dan kepada kesalehan, ya, kasih akan saudara-saudara. Ya. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, ya, kasih akan semua orang. Sebab ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Perhatikan, kita tidak pernah akan mengantuk, kita tidak pernah akan tertidur. Ayat mengatakan, sebab kalau itu ada padamu, kita bertambah-tambah, kita meningkat. Ya, apa itu? Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, ya, Tuhan kita. Sudah pernah lihat orang giat kemudian sambil ngantuk-ngantuk giat? Ya, itu bukan giat, ayan, sudah. Nggak sadar tapi gerak-gerak terus, ya. Ya, itu ayan, sudah. Tapi orang giat itu sadar dan dia ada aktivitas yang teratur, yang benar, sudah. Aktivitas yang membangun, bukan merusak, ya. Dan itu harus kita alami hari-hari ini, saudara. Coba kita periksa masing-masing. Tidak usah kita melihat orang lain, saudara. Sebab kita tidak bertanggung jawab, ya, tentang orang lain. Masing-masing bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kita perhadapkan kepada Tuhan waktu dia datang. Kita harus bertanggung jawab secara pribadi kepada Tuhan. Bagaimana keadaan kita? Adakah kita meningkat atau makin merosot? Sedang berkobar-kobar, sedang giat, makin bertambah-tambah giat dan berhasil dalam pengenalan kita kepada Tuhan, atau sedang pudar, sedang suram, sedang mengalami padam rohani. Oleh sebab itu kalau kita mengalami bahwa Tuhan kok bukan yang dahulu, ya, yang dahulu lebih sedikit daripada yang sekarang lebih banyak daripada yang dahulu, maka kita harus segera, ya, banting setir untuk kita mohon, Tuhan, saya mau bertambah-tambah, saya mau giat,
Ya, dan saya mau pertahankan pertambahan itu. Jangan sampai sudah bertambah, ini yang terjadi di dunia, ya tidak ada yang ya terus ya. Seringkali begini, seperti kurva, ya. Ada satu titik mencapai klimaksnya, dan kemudian apa, saudara? Turun, ya. Tapi biar kita bertambah secara linear, ya. Terus sampai Tuhan datang. Biar pelitaku tetap menyala sampai Tuhan datang kembali. Amin. Ya. Jadi yang pertama ini pegang. Kalau sudah mengalami pertumbuhan, walaupun tidak banyak, saudara, tapi trennya naik, saudara. Kalau trennya naik, pertahankan tren yang sedang naik itu. Terus hari ini naik, besok lebih naik lagi, lusa lebih naik lagi. Pertahankan tren yang sedang naik. Jangan sampai tren itu turun. Naik terus sampai Tuhan datang. Kita sedang menanjak. Oh, haleluya. Itu layak menanti kedatangan Tuhan. Segala kekurangan kita diabaikan oleh Tuhan. Sebab Tuhan melihat ada pertambahan, ada peningkatan, ada kemajuan dalam rohani kita. Amin. Jemaat yang kedua yang Tuhan katakan pertahankan apa yang ada dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, yaitu jemaat di Philadelphia. Jemaat di Philadelphia. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Ini aktivitas kita pertama. Pertahankan, pegang apa yang Tuhan kerjakan, pegang apa yang sudah kita alami hari-hari ini. Apa yang sudah bertambah hari ini, terus pertahankan, lebih lagi, lebih menanjak lagi. Jangan biarkan yang sedang menanjak itu kemudian turun, tapi terus menanjak sampai Tuhan datang kembali. Ayat yang ke-11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, ya, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Terima kasih. Jemaat di Philadelphia, Tuhan katakan, pegang apa yang ada padamu. Pegang apa yang ada padamu. Apa yang ada pada jemaat di Philadelphia? Yaitu mereka tekun menantikan Tuhan. Ada gairah untuk bertemu dengan Tuhan. Ada gairah untuk bertemu dengan Yesus. Ada gairah yang rohani. Ada gairah, ada tekun. Mereka tekun menantikan Tuhan. Kapan Tuhan datang? Nah, saya katakan di sini, ya, apa yang membuat seseorang itu bergairah untuk menanti kedatangan Tuhan? Ya, sebab kalau seseorang tidak punya gairah untuk menanti kedatangan Tuhan, dia tidak akan sampai pada kedatangan Tuhan dalam kebahagiaan. Sebab dia tidak punya gairah kedatangan Tuhan. Tetapi kalau kita punya gairah, makin hari makin bergairah, makin hari makin tekun, makin hari makin rindu kedatangan Tuhan. Alkitab mengatakan, walaupun kita berjalan di dunia ini bagaikan lembah baka, orang yang bergairah bertemu Tuhan akan berjalan makin hari makin apa, saudara? Makin hari makin kuat, makin hari makin kuat. Akan mengalami seperti jemaat yang ada di Tiatira. Nah, perhatikan, apa yang membuat kita bergairah? Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-10, saya akan perlihatkan, ini yang membuat seseorang bergairah dalam menanti kedatangan Tuhan. Ayat yang ke-8, tolong baca. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Lihatlah, ya, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Walaupun kita tidak kuat, ya, jemaat di Tiatira itu jemaat yang banyak dengan kekurangan. Tetapi jemaat di Philadelphia, jemaat yang lemah, jemaat yang kecil, lemah, tidak berdaya. Kekuatan mereka tidak seberapa. Apalagi menghadapi pintu yang tertutup, mereka bahkan untuk membuka pintu mereka tidak mampu. Oleh sebab itu Tuhan datang sebagai pembuka, ya, pemegang kunci Daud yang akan membukakan pintu buat jemaat ini. Begitu lemahnya. Kalau pintu sudah tertutup, jemaat ini tidak mampu untuk membuka. Saudara bayangkan, saudara, kalau seperti orang sakit, saudara, begitu lemah, ya. Mungkin jemaat ini sangat lemah sebab mereka kekuatannya kecil, ya. Begitu lemah, tetapi ada satu, yaitu mereka menuruti, ya. Kekuatanmu tidak seberapa, tetapi apa? Namun engkau menuruti firman-Ku. Menuruti firman Tuhan. Teruskan. Dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Dan mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku. Karena engkau menuruti firman-Ku. Untuk tekun menantikan Aku. Ya. Maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Nah. Yang akan datang atas seluruh dunia. Ya. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini yang ada pada jemaat di Philadelphia. Mereka tekun menantikan Tuhan. Kenapa?
Sebab mereka juga tekun melakukan firman Allah. Saya mau sampaikan buat jemaat ya, apa yang membuat kita tekun menantikan Tuhan? Ada kerinduan akan kedatangan Tuhan. Kalau kita hari-hari ini mau melakukan firman Allah, setiap kali kita melakukan firman Allah, saya mengatakan setiap kali kita praktek firman Allah, apa yang ada pada isi kepala kita dan apa yang ada pada isi hati kita adalah siapa, saudara? Pribadi siapa? Yesus. Setiap kali kita melakukan firman Allah, yang terngiang-ngiang dalam bayangan kita, yang ada dalam hati kita adalah Yesus. Tetapi setiap kali kita tidak melakukan firman Allah, semakin banyak kita tidak melakukan firman Allah, semakin pribadi Yesus itu hilang dari pikiran dan hati kita. Oleh sebab itu di hari-hari ini, seberapa firman yang kita dengarkan, seberapa banyak firman yang kita dengarkan, ya dalam segala kelemahan kita, lakukan firman Allah. Lakukan firman Allah. Satu yang kita dengarkan dan satu yang kita lakukan lebih baik daripada kita banyak tahu, tetapi dari banyak yang kita tahu tidak ada satupun yang kita lakukan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, setiap kali kita dengar firman Allah, segera praktekkan. Dalam setiap kali kita praktekkan firman Allah, walaupun cuma sedikit, maka kita akan melihat otak kita, hati kita akan diisi oleh pribadi Tuhan, sehingga kita selalu terkenang-kenang kepada Dia. Dia yang memberikan firman-Nya, dan Dia yang memampukan kita, dan Dia yang memberikan kita kekuatan. Itu akan selalu ada dalam pikiran kita dan hati kita. Dan itu yang membuat kita selalu rindu kapan Dia datang, kapan Dia datang. Dan Tuhan katakan kerinduan itu pegang. Kalau kita mulai rindu beribadah, ya, rindu melayani. Ada saya melihat, kecenderungan ini pernah terjadi. Seorang ayah melihat anaknya yang masih sekolah itu begitu rindu melayani, begitu rindu beribadah. Ini ayah yang aneh, dia nasihat, nah ya boleh sekolah, boleh beribadah, tapi ingat sekolah, ingat sekolah. Jadi dia seperti ngerem kerinduan anak-anaknya dalam beribadah, direm. Kenapa? Ingat sekolah, kamu juga harus perlu sekolah. Betul, kita perlu sekolah. Tapi apa yang saya lihat, ya, anak-anaknya yang sedang menggebu-gebu beribadah, ya, direm sendiri oleh orang tuanya. Anaknya itu terhilang. Akibatnya apa? Anak itu terhilang. Ya, tadinya dia aktif dalam ibadah, aktif dalam kaum muda, tapi karena direm sendiri oleh orang tuanya, lama-lama terhilang. Tidak kelihatan kemurahan Tuhan, dia bisa kembali lagi. Kalau tidak kemurahan Tuhan, terhilang untuk selamanya. Oleh sebab itu biar hari-hari ini, seandainya ada sedikit kerinduan untuk beribadah, sedikit kerinduan, Tuhan katakan kerinduan yang sedikit itu pegang, jangan sampai hilang. Sebab kerinduan itu yang akan membuat kita lebih hari lebih besar kerinduan kita, lebih besar kerinduan kita sampai Tuhan datang kembali. Amin. Tuhan katakan pegang itu supaya jangan sampai orang mengambil mahkotamu. Kerinduan itu yang membuat kita berkobar-kobar, menggebu-gebu melayani Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang mulai hari ini seperti ada gairah baru. 2016, aku ada gairah baru untuk beribadah. Pegang itu, kerinduanmu itu pegang. Jangan biarkan kendur. Tuhan katakan, jangan sampai kerajinanmu kendur. Berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Ya, satu ayat ini tolong baca ya. Kitab Roma, suratan Roma, pasal yang ke-12 kalau tidak salah ya. Roma, suratan Roma. Jangan biarkan itu kendur ya. Roma pasal 12 ayat yang ke-11 ya. Jangan kerajinan kendur. Ada sedikit gairah itu, pegang itu supaya lebih hari lebih besar gairah itu. Amin. Ada kerinduan akan kedatangan Tuhan. Ya, ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi apa? Biarlah rohmu menyala-nyala. Tapi dan biar roh Tuhan. kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Berkobar-kobar. Pegang itu. Ada gairah untuk beribadah, ada gairah untuk melayani. Pegang itu. Sebab itu yang membuat kita akan sampai pada Tuhan datang kembali dengan mahkota ada di atas kepala kita. Oh, luar biasa. Ini aktivitas kita di hari-hari ini. Pegang apa yang Tuhan sudah berikan. Ada pertolongan Tuhan, pegang itu. Jangan lupakan. Pegang itu, ingat setiap apa yang baik yang Tuhan berikan. Ya, ingat itu, pegang, ingat, jangan gampang dilupakan, tapi ingat itu.
Sebab setiap kali ingat kebaikan Tuhan, kita ingat pribadi yang memberikan kebaikan Tuhan itu, ya, yang memberikan kebaikan itu, ya, yaitu Tuhan Yesus. Kita makin rindu, ingin bertemu Tuhan, ingin bertemu Tuhan. Ya, dipraktekkan dengan ingin beribadah. Sebab dalam beribadah kita bertemu Tuhan. Kalau kita punya gairah untuk beribadah, maka nanti kita akan mengalami Tuhan datang, kita akan bertemu Dia muka dengan muka. Ya, inilah firman Allah. Ya, ini bagian yang pertama. Nomor 1, aktivitas apa? Pegang apa yang ada pada kita. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita isi dengan dalam waktu kita menanti kedatangan Tuhan, yaitu ya, bertekun dalam aktivitas-aktivitas yang membangun. Ya, di dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat, 1 Timotius pasal yang keempat, inilah yang harus kita lakukan. Mengisi waktu penantian kita. Jangan hanya menunggu, saudara. Kalau hanya menunggu, lama-lama ngantuk, lama-lama tertidur, nggak ngapa-ngapain, nggak lakukan apa-apa, saudara. Cuma diam. Petrus katakan, menanti dan mempercepat hari kedatangan Tuhan. Kita menanti, itu pasif. Tapi ada aktivitas, apa? Mempercepat kedatangan Tuhan. Isi waktu-waktu penantian dengan aktivitas yang berguna. Amin. Ya. Ayat yang ke-12, sebentar ya. Ayat yang ke-13. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Menanti kedatangan Tuhan. Isi hari-hari penantianmu dengan aktivitas yang membangun. Ya. Ayat yang ke-13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Dalam membangun. Dan dalam mengajar. Ayat yang ke-14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Tidak lalai dalam apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Pegang dan manfaatkan dan aktifkan dan gairahkan. Ya, teruskan. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat. Ya. Dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Terima. Terus ayat yang ke-15. Perhatikanlah semuanya itu. Perhatikan semuanya itu. Hiduplah di dalamnya. Nah, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Terima kasih. Ya, kita harus bertumbuh. Kita harus ada kemajuan. Ya. Bagian yang kedua ini dalam tabernakel itu bagaikan kita berada pada kaki dian emas yang sedang menyala-nyala. Ya, ada nyala yang makin hari makin menyala, makin hari makin menyala. Kenapa kita membutuhkan nyala yang makin besar? Sebab kita menghadapi kegelapan yang makin pekat. Semakin pekat kegelapan itu, kita makin membutuhkan apa? Terang yang makin besar. Jangan sampai kita merosot, ya. Jangan sampai kita menurun. Tuhan katakan harus ada kemajuan yang nyata, ada progres yang nyata dalam kehidupan kita. Nah, saya akan perlihatkan apa aktivitas kita. Memang ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk Timotius. Disebutkan sementara itu sampai aku datang, ya. Ya, memang dituliskan bagaimana Paulus mengatakan sampai Paulus datang kepada Timotius. Apa yang harus diisi oleh Timotius mengisi waktu-waktu penantian itu? Mulai dengan bertekun membaca kitab-kitab suci, bertekun dalam membangun, bertekun dalam mengajar. Tetapi ini juga berlaku untuk kita sampai Tuhan datang. Sekarang waktu kita mendengarkan sampai Tuhan datang, aku yang dimaksudkan memang Paulus, tapi aku yang dimaksudkan buat kita yang hidup pada zaman akhir ini adalah sampai Tuhan datang. Kita harus isi dengan apa? Ada aktivitas-aktivitas yang berguna, yaitu apa? Membaca firman Allah. Membaca firman Allah. Baca firman Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita tidak membaca firman Allah, kita tidak akan mampu untuk bertahan sampai Tuhan datang. Saya mau mengatakan ini suatu kebenaran. Jangan katakan, ya saya sudah baca di gereja. Baca secara pribadi. Sebab kalau kita tidak membaca, kita tidak akan mengalami kemajuan rohani dari tahun ke tahun. Ya, jangankan mengerti, cari kitabnya saja bingung. Coba saja. Apalagi kitab Yoel, kitab Mika, Obadja, Nahum. Bingung cari di mana ini. Cari. Gak nemu. Jangan ngomong tentang pengertian.
mau cari Alkitab, kitab itu sudah mulai awam, ya, nggak tahu, asing. Kenapa? Kita tidak tekun dalam membaca. Kitab Wahyu pasal yang pertama, Tuhan katakan ini orang-orang yang dipersiapkan menanti kedatangan Tuhan. Membaca kitab suci itu akan mengalami kemajuan rohani, saudara. Tidak mengalami kemajuan apa-apa kalau tidak mau membaca firman Allah secara pribadi. Oleh sebab itu kita harus punya Alkitab pribadi, saudara. Kita harus punya Alkitab pribadi. Dan kepada jemaat di kaum muda pun saya sampaikan, saudara, ya, Alkitab pribadi kita sebaiknya Alkitab konvensional. Sebaiknya Alkitab konvensional. Kita boleh punya berapa banyak versi Alkitab elektronik, saudara. Boleh, saudara. Tetapi secara pribadi pengalaman saya lebih, ya, katakan afdol, ya, kalau Alkitab itu secara printing, saudara, cetakan ini. Sebab di situ kita boleh, ya, membuat catatan-catatan, kita boleh menggarisbawahi, kita boleh stabilo, kita bisa mengingat letaknya di mana, kiri atas kah, kanan bawah kah, di tengah atau di mana. Kita bisa membayangkan, ya, dalam bayangan kita, ya. Nah, di dalam kitab, dan itu sulit terjadi dalam Alkitab elektronik, ya. Sangat sulit itu, sulit. Tapi itu dapat kita alami dalam Alkitab biasa, ya. Kitab Wahyu pasal yang pertama, ya. Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Saya tidak menghambat kemajuan teknologi. Saya juga punya Alkitab elektronik, ya. Tetapi saya punya Alkitab biasa. Dan saya anjurkan untuk kita punya Alkitab pribadi. Sebab itu akan berguna dalam kita membaca secara pribadi, saudara. Apa yang sudah mendapatkan berkat, ya, dalam setiap pembacaan, sudah bisa tambahkan dengan catatan tanggalnya, mungkin apa-apa yang berkesan, pengalaman yang sangat kena dengan apa yang kita baca hari itu. Itu sangat memberkati kita dan sangat menarik, saudara. Setiap kali kita baca, kita ingat, oh iya, waktu itu kita ingat waktu pergumulan ayat ini dapat, dan kita tidak pernah melupakan itu. Tolong baca, ya, Kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Tuhan katakan isi ini dengan aktivitas-aktivitas yang membangun. Nomor satu, membaca. Ayat yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan, dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, ya, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Waktunya sudah. Nomor satu, Tuhan katakan baca. Kenapa kita harus membaca? Nomor satu, sebab Tuhan memberikan kita mata untuk melihat, saudara. Tuhan memberikan kita mata untuk melihat. Saya mengatakan, apa tujuan Tuhan memberikan kita mata? Bukan untuk melihat perkara-perkara lain, tapi tujuan Tuhan membuka kita mata, memberikan kita mata yang dapat melihat, adalah untuk membaca firman Allah, baik dalam tulisan maupun dalam pengalaman, maupun kita melihat ciptaan Tuhan. Kita membaca firman Allah di situ, sebab di situ tertulis firman Allah. Saat kita melihat kejadian, ya, seperti Tuhan berbicara, itu loh, ini yang tertulis dalam kitab ini, pasal ini, ayat ini. Seperti kita membaca, mata kita Tuhan berikan untuk bisa membaca firman Allah. Gunakan itu. Pernah enggak sudah membayangkan, sudah merenungkan? Saya pernah satu saat disentak oleh Tuhan, ya. Kita enggak menganggap mata yang bisa melihat itu suatu berkat Tuhan. Pernah enggak sudah pernah membayangkan atau merenungkan bahwa mata yang bisa melihat ini suatu berkat Tuhan? Pernah enggak sudah membayangkan ada orang-orang yang buta, yang tadinya enggak buta? Bagaimana kalau itu terjadi, menimpa dalam kehidupan kita? Padahal sekarang kita gunakan mata yang bisa melihat itu. Kita tidak membaca firman Allah. Bagaimana menyesalnya kita punya mata yang bisa melihat, punya mata yang terang, tetapi kita tidak membaca firman Allah. Baru menyesal waktu kita sudah tidak bisa melihat lagi. Oleh sebab itu, mumpung masih bisa melihat, gunakan bahwa Tuhan memberikan kita mata untuk membaca apa, saudara? Firman. Tuhan memberikan kita telinga untuk mendengar apa, saudara? Firman Allah. Oleh sebab itu, gunakan ini. Kalau kita gunakan baik-baik, niscaya, ya, kerohanian kita akan mengalami apa? Kemajuan yang nyata. Isi hari-hari kita dengan mata yang Tuhan berikan untuk membaca firman-Nya, baik dalam buku
maupun dalam ciptaan, maupun dalam pengalaman-pengalaman pribadi. Pada saat kita melihat, membaca firman dan kita mengerti, nanti Tuhan akan lihatkan. Dalam pengalaman kita melihat, ya, lihat orang ngamuk, Tuhan katakan, itu loh, ya, orang yang ngamuk, ya. Lihat orang putus asa, itu loh, dalam ini. Lihat orang mengalami kejatuhan, seperti Tuhan lihatkan kita. Kita membaca firman Allah di sana. Oleh sebab itu di hari-hari ini, gunakan ini. Isi hari-hari kita dengan membaca firman Allah. Amin. Sebab membaca firman Allah itu menjadi landasan buat kita untuk kita mengalami pertumbuhan rohani kita. Ya. Yang kedua, membangun. Ya, membangun. Membangun itu apa? Menyemangati, menyemangati, encouragement, ya. Ini harus kita alami. Gunakan hari-hari ini, Tuhan sudah memberkati kita firman Allah. Firman yang kita gunakan bukan untuk menghakimi. Kamu ya, menurut Injil Matius pasal 20 berapa? Ya, 29. Menurut Injil Matius ini, kamu ini terkena ini. Bukan untuk menghakimi, Firman yang kita terima itu untuk apa? Membangkitkan semangat, membangun. Pada saat kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita mengalami terpuruk rohani mereka, firman yang Tuhan sudah berikan buat kita untuk apa? Membangun mereka, menyemangati. Itulah tujuannya Tuhan memberikan kepada kita. Amin. Ya. Dan yang ketiga apa? Mengajar. Ada ayat mengatakan dengan kita mengajar orang lain, seyogyanya kita lebih dahulu mengajar siapa? Diri sendiri, supaya jangan kita mengajar, ya. Jangan mencuri, kita sendiri mencuri. Jangan berzina, kita sendiri berzina. Jangan mencuri, kita sendiri mencuri apa yang miliknya Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, isi setiap hari dengan aktivitas. Kalau kita lakukan ini, kita membaca, kita membangun, kita mengajar, yakin bahwa pelita kita akan menyala. Kita nanti akan menjadi kesaksian. Dimanapun kita berada, pelita kita bukan makin hari makin padam, tapi pelita kita makin hari makin menyala. Oh, luar biasa. Dan yang ketiga, ini aktivitas yang ketiga, yaitu apa? Dalam menanti kedatangan Tuhan, Tuhan ingin kita apa? Untuk berjaga-jaga dan berdoa. Isi hari-hari ini dengan berjaga-jaga dan berdoa. Ada satu alat dalam tabernakel, dalam ruangan kudus. Ini alat yang paling dekat dengan ruangan Maha Suci. Itu berada di depan tirai. Namanya mesbah dupa. Mesbah dupa itu berbicara tentang doa penyembahan. Kalau kita meningkat, makin siap seseorang mengalami tirai itu dibuka untuk kita masuk dalam ruangan Maha Kudus. Makin kita meningkat dalam ibadah kita, makin meningkat dalam penyembahan kita merasakan makin dekat dengan kedatangan Tuhan. Nah, di dalam kitab Injil Matius pasal 26, kitab Injil Matius pasal 26, saya akan perlihatkan ayatnya. Injil Matius pasal yang ke-26. Dan justru di sini kekurangan gereja Tuhan. Kalau sudah baca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11, Rasul Yohanes mendapatkan perintah untuk mengukur bait Allah dan mengukur mesbah. Mesbah yang dimaksudkan adalah mesbah dalam bait Allah. Sebab ada dua mesbah. Satu mesbah di pelataran itu mesbah korban bakaran. Tapi mesbah yang ada dalam bait Allah itu mesbah dupa. Itu berbicara tentang doa penyembahan, doa berjaga-jaga. Nah, Injil Matius pasal 26, malam terakhir Tuhan Yesus, ya, malam terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya diisi dengan ini, aktivitas berjaga-jaga, menghadapi malam terakhir, menghadapi malam yang tidak menentukan, tidak menentu, ya, bukan tidak menentukan, tidak menentu, menghadapi kejadian yang tidak terduga-duga. Ya, tolong baca Injil Matius pasal yang ke-26, kitab Injil Matius pasal 26, ayat yang ke-40, ayat yang ke-40 atau ayat yang ke-37 lebih dahulu, ya. Tuhan membawa Yakobus, Yohanes dan Petrus. Ini murid-murid dalam lingkaran dalamnya Tuhan. 3 murid ini orang yang paling dekat dengan Tuhan.
Dimanapun Tuhan berada, Tuhan selalu membawa mereka. Sampai pun dengan pengalaman terakhir, yaitu pengalaman Getsemani. Tolong baca ayat yang ke-37. Apa tujuan Tuhan membawa Yakobus, Yohanes, dan Petrus? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ayat yang ke-37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Perhatikan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini. Tinggallah di sini. Dan berjaga-jagalah dengan aku. Ini aktivitas kita menanti kedatangan Tuhan. Ada mesbah dupa. Kita berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Ayat yang 39, perhatikan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu. Sebaliknya, Tuhan sangat merindukan mereka berjaga-jaga dan berdoa. Yang terjadi sebaliknya, seperti gadis yang bodoh, gadis yang bijak. Apa saudara? Mengantuk dan tertidur. Saya membayangkan saudara, kalau saja Petrus, Yakobus, dan Yohanes, murid yang diajar langsung oleh Tuhan, dipilih langsung oleh Tuhan, bisa melakukan hal yang sefatal ini. Nah, kita siapa saudara? Siapa kita ini? Ya, kalau bukan kemurahan Tuhan. Ayat yang ke-40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan mendapati mereka sedang tidur. Terus. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Teruskan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, 3 kali Tuhan berdoa, 3 kali murid-muridnya apa saudara? Tertidur. 3 kali Tuhan membangunkan mereka. Itu kemurahan Tuhan untuk gerejanya. Kalaupun kita mengalami dalam ketidakmampuan untuk berjaga-jaga, Tuhan bangunkan kita. Tuhan bangunkan kita. Kenapa? Tuhan katakan, sebab kalau kita tidak berjaga-jaga dan berdoa di waktu penantian, maka orang-orang yang tidak berjaga-jaga dan berdoa sudah pasti akan mengalami apa? Tadi Tuhan kita baca apa tadi? Ya, kayaknya kurang menangkap. Tolong baca pada ayat yang ke-41. Sekali lagi kita baca ayat 41. Kalau kita tidak berjaga-jaga dan berdoa, kita tidak masukkan diri dalam aktivitas ini, saudara, menanti kedatangan Tuhan. Perhatikan, ini penting. Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, Tuhan katakan apa, saudara? Untuk apa? Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Tidak jatuh dalam pencobaan. Bisa kita diluputkan dari pencobaan. Tuhan tidak izinkan kita masuk dalam pencobaan, tetapi juga tidak jatuh dalam pencobaan. Bisa Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan, tetapi kita bertahan dalam pencobaan dan kita mengalami apa? Kemenangan. Kita tidak menghujat Tuhan, kita tidak mengomel, kita tidak bersungut-sungut, berbantah-bantah, tapi kita lakukan itu dengan tenang, dengan tekun, sampai kita mengalami dilepaskan dari pencobaan dengan segala keutuhan tubuh jiwa roh kita sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih, saudara. Perhatikan, saudara, kenapa kita harus bertekun, ya? Dan waktu Tuhan katakan kepada murid-murid untuk kita bertekun, Tuhan katakan apa? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga? Berapa lama, saudara? 1 jam. Ya, perkataan Tuhan mengenai 1 jam ini berbicara tentang apa, saudara? Berbicara tentang waktu yang sedikit. Ya, kita harus berjaga-jaga sepanjang malam, siang dan malam kita berjaga-jaga. Tapi Tuhan katakan, kita mulaikan untuk bisa berjaga-jaga sampai Tuhan datang. Kita melek, tidak tertidur. Tapi Tuhan katakan kita bangun saat Tuhan datang. Adalah mulaikan dengan berjaga-jaga. Berapa lama, saudara? 1 jam. Apa 1 jam ini? 1 jam itu waktu yang singkat, waktu yang sedikit.
Ya, dengan kalimat, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Artinya 1 jam itu panjang atau singkat, saudara? Singkat. 1 jam. 1 jam aja kamu tidak mampu. 1 jam saja kamu tidak mau. 1 jam saja kamu tidak bisa. Kita gunakan hari-hari ini. Mulaikan sedikit waktu, sisihkan waktu. Seringkali untuk berdoa kita alasan, kalau pagi apa, saudara? Buru-buru mau kerja, buru-buru mau apa, saudara? Sekolah, buru-buru mau antar anak, ya. Banyak kali kita alasan begitu. Kalau pagi gak bisa, karena kita buru-buru. Siang bagaimana? Siang lebih gak bisa lagi. Lawang kerja kok, bagaimana mau berdoa? Malam, bagaimana malam, saudara? Udah capek. 1 jam itu gak sedikit loh, banyak loh, ya. Tetapi bagi kita di hari-hari ini, Tuhan mengajar kita untuk apa? Perkataan tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam? Tuhan ingatkan, Tuhan inginkan apa? Untuk kita sisihkan waktu. Mulaikan seberapa yang kita bisa. 1 jam tidak paten, 60 menit. Tapi Tuhan ingin gairahkan kita. Kalau nanti kita mau, kita bisa berjaga-jaga. Melek saat Tuhan datang, kita tidak tertidur. Mulaikan hari-hari ini. Sisihkan waktu 15 menit 20 menit, setengah jam, 1 jam. Sisihkan waktu, adakan waktu. Sebab kalau kita mau bilang, ya kalau ada waktu, tidak pernah akan ada waktu. Tidak pernah akan ada waktu. Oleh sebab itu kan, adakan waktu, sisihkan waktu untuk kita berjaga-jaga dalam doa. Kenapa? Sebab ayat mengatakan, kalau kita tidak berjaga-jaga dalam doa, maka orang yang tidak berjaga-jaga dalam doa bisa tiba-tiba masuk dalam pencobaan. Pencobaan yang dimaksud oleh Tuhan adalah kejadian-kejadian, malapetaka yang bisa terjadi apa? Sewaktu-waktu. Saya kalau ya waktu di Manado, kalau ke orang mati, biasanya kalau orang Manado itu orang yang kematian, kadang-kadang ya jenazahnya diajak bicara. Ini loh, ini tadi ya. Kalau ngomong dengan orang tahun, tadi lu udah apa-apa lu. Tadi udah apa-apa. Ya, tiba-tiba kena serangan jantung. Tadi udah apa-apa. Perhatikan, saya tidak menakut-nakuti jemaat Tuhan. Tetapi orang yang tidak membiasakan, tidak melatih diri, bukan membiasakan, tidak melatih diri untuk ambil waktu, sisihkan waktu. Saya tidak mengancam dan tidak menakut-nakuti. Tapi ayat mengatakan, ya, hal-hal yang buruk itu bisa terjadi sekonyong-konyong, sewaktu-waktu yang tidak disangkakan, tidak terduga-duga. Siapa yang mau dan siapa yang sangka? Ya. Hari cerah, tiba-tiba hujan. Nggak ada tanda-tanda, nggak ada awasan, tiba-tiba mengalami pencobaan. Oleh sebab itu, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, Tuhan katakan, hari-hari ini kita mulaikan, ambil waktu. Rumah tangganya aman-aman, rukun-rukun. Tiba-tiba dengar, jedar, ya, buyar, ya. Kerjanya bagus-bagus, tiba-tiba jedar, bangkrut. Ya. Kenapa? Kita tidak berjaga-jaga dan berdoa. Pengalaman-pengalaman itu, ya, itu masih merupakan rintik-rintik, hal-hal yang kecil dibandingkan dengan keadaan yang akan terjadi pada saat Tuhan datang. Terjadi sesuatu yang begitu besar yang terjadi sekonyong-konyong. Oleh sebab itu di hari-hari ini, latihlah dirimu, latih diri kita, ambil waktu, sisihkan sedikit waktu untuk kita berjaga-jaga dalam doa. Berjaga-jaga dalam doa. Bukan doa minta-minta lagi. Doa berjaga-jaga bukan doa meminta-minta lagi. Kalau kita minta-minta, gak perlu 1 jam. 5 menit udah banyak yang kita minta. Ya, untuk bangun rumah, oh Tuhan berikan ya gentengnya, berikan semennya, berikan batunya, berikan tukangnya, berikan semuanya. 5 menit udah kelar satu rumah. Kita sudah doakan semuanya. Tapi kalau Tuhan katakan 1 jam itu waktu yang singkat, itu tentu bukan doa minta-minta lagi. Doa pergumulan, doa berjaga-jaga, doa penyembahan.
hanya kita menyatukan hati kita, menyatukan diri kita ya dengan Dia. Sebab Tuhan katakan kita berjaga-jaga tidak sendiri. Berjaga-jaga bersama dengan apa? Aku bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menguatkan kita dalam saat kita tidak mampu. Mungkin pada malam hari kita, kalau kita sudah malam, itu tinggal ampas kekuatan kita. Bukan sisa lagi, sudah ampas, udah diperas sepanjang malam, sepanjang hari, bangun pagi, siang, sore, itu kekuatan kita seperti diperas. Malam hari tinggal ampas. Ya, tapi gunakan, kalaupun masih ada sisanya, kita gunakan untuk menyembah Tuhan. Gunakan untuk berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Sebab kalau kita berjaga-jaga, Tuhan jamin ya, kita tidak akan mengalami hal yang sekonyong-konyong sewaktu-waktu menimpa kita. Tuhan katakan kita tidak akan jatuh ke dalam apa? Pencobaan. Saya memberikan suatu pandangan yang luas, pandangan yang jelas buat kita ya, supaya kita jangan sampai tiba-tiba baru datang brur ya, tidak apa-apa, nggak ada angin, nggak ada petir, nggak ada hujan, tiba-tiba jeder ya. Tetapi biar kita bawa apa yang di pergumulan kita, pada saat kita tidak mampu berbuat apa-apa, berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Itulah tempat perlindungan kita. Semua masuk dalam tempat perlindungan Tuhan, amin. 1 jam. Sebab perhatikan, dalam 1 jam ini Kitab Wahyu mengatakan kejadian besar terjadi dalam alam raya ini. Apa? Babel besar itu habis dalam 1 jam, terbakar habis dalam 1 jam. Dunia fasik ini, dunia sekuler ini akan ambruk dalam 1 jam saja. 1 jam saja. 1 jam yang sama kita gunakan untuk berjaga-jaga, supaya kita tidak masuk mengalami kehancuran bersama dengan Babel besar ini. Hanya 1 jam saja. Tolong baca dalam Kitab Wahyu sebagai ayat terakhir ya. Kitab Wahyu pasal yang ke-18 ya. Hanya 1 jam saja, saudara. Apa yang dianggap mewah, apa yang dianggap tidak akan tergoyahkan, 7 turunan tidak habis. Kekayaan Kitab Wahyu, kekayaan kota Babel, Babel besar itu sangat banyak. Rasanya seperti kekayaan yang tidak terbatas. Tapi ayat mengatakan semua yang ada itu habis dalam 1 jam ya. Kitab Wahyu pasal yang ke-18. Wahyu pasal yang ke-18. Oh, kita harus mengerti ini supaya kita tidak terkaget-kaget ya. Kitab Wahyu pasal yang ke-18 ayat yang ke-10. Kota yang kuat, ayat mengatakan cuma 1 jam di hadapan Tuhan rapuh ya. 1 jam saja habis. Ayat yang ke-9 dan 10 perhatikan. Dan raja-raja di bumi ya, yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan Dia ya, akan menangisi dan meratapinya. Kenapa? Apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh ya, karena takut akan siksaannya ya. Dan mereka akan berkata, apa itu? Celaka, celaka engkau ya, hai kota yang besar. Hai kota yang besar, hai kota yang besar ya. Babel, hai kota yang kuat. Kota yang kuat. Kalau saja Babel yang besar dan kuat cuma 1 jam. Lah kita ini, kalau kita di dalam lindungan Tuhan, cuma berapa detik saja habis. Babel yang besar yang kuat cuma 1 jam saja ya. Teruskan. Sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Ayat yang ke-16 perhatikan. Mereka berkata ya, celaka, celaka kota besar ya, yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi ya, dan yang dihiasi dengan emas ya, dan permata dan mutiara. Apa yang kita banggakan, apa yang kita andalkan, saudara, kalau kita tidak masuk dalam kapsul perlindungan, berjaga-jaga 1 jam. Sebab apa? Sebab dalam 1 jam saja, hanya 1 jam saja, kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Ayat yang ke-19. Dan mereka mengamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap. Perhatikan. Katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Oleh sebab itu, di mana kita berada
masukkan perlindungan kita. Di situ amannya hidup kita. Dalam segala kelemahan kita, dalam segala ketidakberdayaan kita, kalau kita mau berjaga-jaga 1 jam bersama dengan Tuhan, kita ambil waktu, adakan waktu. Kita mulai dengan waktu yang singkat. Berapa saja waktu yang kita miliki, ambil waktu itu, bagikan 1 jam bersama dengan Tuhan. Ya, adakan waktu itu bersama dengan Tuhan untuk berjaga-jaga. Niscaya Tuhan katakan, kita tidak masuk dalam pencobaan. Pencobaan besar yang berlangsung, menghabiskan seluruh dengan kekuatannya, dengan kebesarannya, dengan kekayaan, dengan kehebatannya. Dalam 1 jam babi berusaha itu akan habis. Oleh sebab itu, biar malam hari ini di sini kita tidak pernah akan merasa cukup waktu. Kita merasa waktu itu begitu singkat. Tidak waktu yang lama sampai terngantuk-ngantuk, ketiduran. Sebab apa? Kita merasa kalau ada aktivitas, waktu yang panjang, rasanya seperti apa? Singkat. Adakan waktu. Gunakan waktu-waktumu untuk ada aktivitas bersama dengan Tuhan. Inilah firman Allah buat kita. Semoga ini boleh menjadi berkat. Ya, kita mempercepat dan mempersingkat hari kedatangan Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu.